Hari Lingkungan Hidup ditetapkan oleh PBB pada tahun 1974 dan pada tahun ini di Hari Lingkungan Hidup yang ke-47 diambil tema restorasi ekosistem. Majelis Umum PBB telah mendeklarasikan bahwa tahun 2021 hingga 2030 sebagai dekade PBB Restorasi Ekosistem atau UN Decade on Ecosystem Restoration. Rentang waktu ini dipilih berdasarkan literatur dan informasi ilmiah dari berbagai ahli yang menyebutkan bahwa dalam 10 tahun ke depan merupakan periode terpenting yang diperlukan untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim, serta untuk menjaga keanekaragaman hayati. Dan dekade restorasi ekosistem juga untuk mencegah, menghentikan, dan membalikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia. Dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, saatnya untuk kita dapat melakukan penyesuaian berpikir dan bertindak, reimagine, recreate, dan restore. Inilah momennya. Inilah momen kita. Kita tidak bisa lagi mengembalikan waktu, tetapi kita bisa menanam pohon, menghijaukan alam dan lingkungan, mengubah pola konsumsi, membersihkan sungai dan pantai, serta berbagai aktivitas positif lainnya dalam menjaga dan merawat lingkungan. Kita adalah generasi yang berdamai dengan alam. Saudara-saudara dan anak-anak yang saya cintai di seluruh penjuru tanah air. Ekosistem didefinisikan sebagai dinamika yang kompleks atas suatu komunitas tanaman, hewan, dan mikroorganisme serta lingkungan nirhayati yang berinteraksi sebagai unit yang berfungsi. Ekosistem menurut konsep dasarnya merupakan interaksi erat dan saling mempengaruhi antara sistem ekologi dan sistem sosial membentuk ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem mengandung ciri-ciri yang bisa kita lihat, yaitu adanya keterkaitan antar berbagai komponen pemanfaatan kawasan dan sumber daya. Adanya keterkaitan ekologis antar ekosistem atau kawasan. Pemanfaatan sumber daya alam yang beragam dan tentu saja dalam hal ini akan mengandung dan menimbulkan berbagai konflik. Wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda-beda, artinya harapan dan keinginan terhadap hal tersebut, lingkungan tersebut yang berbeda-beda, serta adanya sifat common property atau ciri-ciri umum dan open access atau areal yang terbuka dari sumber daya alam, termasuk di wilayah pesisir dan laut. Prinsip-prinsip dasar pendekatan ekosistem secara teori itu juga ada, yaitu bahwa tujuan pengelolaan sumber daya kehidupan semata-mata untuk kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sedapat-dapatnya didesentralisasikan pada unit terrendah yang relevan atau kita sebut tingkat tapak. Kemudian perlu mempertimbangkan adanya pengaruh terhadap ekosistem lain. Satu ekosistem akan mempengaruhi ekosistem yang lain. Ada manfaat potensial dan perlunya pemahaman bahwa pengelolaan ekonomi perlu dikoreksi dengan distorsi pasar yang mempengaruhi efek biologi, sehingga diperlukan insentif untuk mengembangkan konservasi,
keragaman hayati dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan,